ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Berikutnya di bab yang ke-40 atau 64 berkata penulis rahimahullahu taala, babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidaklah dijadikan Allah Subhanahu wa taala perantara kepada makhluknya. Iya. Istishfa atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala dimintai syafaat kepada makhluknya. Iya. Baik. Jadi dalam bab ini penulis ingin menerangkan tentang tidak bolehnya minta syafaat kepada Allah untuk menjadi perantara kepada siapapun dari makhluknya. Iya. Hal tersebut adalah hal yang haram. Dan itu celaan dalam tauhid seorang hamba. Bertentangan dengan makna rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Segala syafaat milik Dia. Iya, segala syafaat milik Dia. Maka tidak boleh ada seorang hamba memohon kepada Allah syafaat agar supaya dijadikan perantara kepada makhluk, dipakai kepada makhluk. Nah, seperti kejadian yang akan disebutkan di sini di dalam hadits. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menyebutkan satu dalil saya di dalam bab ini. Kata beliau, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im, nama lengkapnya Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Meninggal tahun 57 Hijriah. Sebab masuk Islamnya karena beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur di salat Maghrib. Sampai ke ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Baik. Hadits Jubair bin Mut'im ini haditsnya lemah ya, ada kelemahan di dalam sanadnya. Ada rawi yang bernama Ibn Lahi'ah dan dia dhaiful hadits. Baik. Tapi dari sisi kandungan apa yang dimaksudkan oleh penulis ini benar ya, dari sisi pembahasan tauhid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arabi, Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyalu wa halakatil amwalu fastasqilana rabbak fa inna nastashfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, jiwa-jiwa itu sudah nuhikat." Iya. Nuhikat artinya sudah kesusahan, penuh dengan kepayahan jiwa-jiwa orang-orang. Waja'al iyal, istri dan anak-anak itu sudah kelaparan. Wahalakatil amwal, harta benda sudah musnah. Ya, karena tidak ada hujan ya, makanya dia minta fastasqilana rabbak. Maka mohonlah kepada Allah
supaya Allah turunkan hujan. Fa inna nastashfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah. Karena kami meminta syafaat kepada Allah terhadapmu, dan kami meminta syafaat terhadap denganmu atas Allah. Iya. Baik. Jadi kalau potongan yang kedua itu nggak ada masalah. Minta syafaat kepada Nabi agar Nabi menjadi perantara kepada Allah, itu nggak ada masalah. Itu dibolehkan di masa Nabi hidup. Karena itu dalam hadits tidak diingkari. Yang diingkari itu yang pertama, menjadikan Nabi, menjadikan Allah sebagai perantara. Ya, meminta syafaat kepada Allah untuk disambungkan kepada Nabi. Ya. Nah, inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan ini bertentangan dengan tauhid, sebab ini termasuk su'ul adab. Jelek adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau hal yang seperti ini saja diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Bagaimana pula dengan orang yang menjadikan Nabi ya sebagai segala sesuatu. Sebagai segala sesuatu, tempat meminta doa. Ya. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Busiri, min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami. Dari kedermawanan engkau ya Nabi ada yang dunia dan akhirat, dan dari ilmumu ilmu lauh dan qalam. Ya naudzubillah ya. Yang kayak ginian saya diingkari oleh Nabi, apalagi ucapan Al-Busiri itu tadi. Nasallallahu alaihi. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Subhanallah, beliau bertasbih. Iya. Dalam sebuah riwayat, waihaka tadri ma taqul? Betapa celakanya kamu. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Ya, beliau bertasbih, mengagungkan Allah. Tidak layak hal tersebut. Subhanallah. Famazala yusabbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Terus Nabi itu bertasbih sampai diketahui hal tersebut di wajah-wajah para sahabatnya. Iya. Jadi karena Nabi marah karena hal itu, para sahabat juga ikut marah. Para sahabat juga ikut marah. Ya radhiyallahu taala anhum. Iya. Jadi ini semua subhanallah pengagungan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita subhanallah di masa ini, ya Allahul musta'an, banyak sekali terjadi dari kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan. Tapi subhanallah kadang kita anggap itu adalah hal yang biasa. Tidak ada kecemburuan terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Baik, maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك يا. Waihaka ini kalimat zajar, hardikan, dan kadang bisa dipakai untuk rahmat. Kalau dia kasihan kepada orang, dia katakan waihaka. Dia bisa diartikan betapa celakanya kamu, dan bisa diartikan betapa kasihannya kamu.
Atadri mallah? Tahukah kamu siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Sungguhnya perkara Allah itu lebih besar daripada itu. Iya. Jadi ini diingatkan sumber kekeliruan dari orang Arabi ini, karena dia tidak tahu keagungan Allah dan kebesaran Allah. Allah itu lebih besar daripada itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dijadikan perantara kepada makhluk. Iya. Yang ada itu adalah diizinkan sebagian makhluk meminta syafaat kepada Allah dengan ketentuan dan syarat-syarat. Adapun Allah, dialah yang dimintai syafaat dan dialah yang dijadikan tempat untuk bergantung. Innahu la yustashfa'u billahi 'ala Allahi min khalqi. Sesungguhnya tidaklah dibenarkan untuk menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Wa dzakara al-hadits rawahu Abu Daud. Dan disebutkan hadits ini kelanjutannya diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik. Jadi ini peringatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara Allah itu lebih besar daripada itu. Ya. Dialah Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu. Segala kebaikan berada di tangannya. Tidak ada yang bisa menahan apa yang diberi, tidak ada yang bisa memberi apa yang dia tahan, tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Ya. Tidak ada yang di langit dan di bumi yang bisa membuatnya lemah. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berucap kun, terjadilah maka terjadi. Di tangannya lah seluruh syafaat. Nah, jadi hadits ini sisi pendalilan penulis tampak ya di dalam ucapan ini, inna nastashfi'u bika, inna nastashfi'u billahi alaik, itu diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 bentuk. Bentuk yang pertama, beliau bertasbih. Beliau berkata subhanallah, subhanallah. Dan yang kedua, beliau marah karena hal itu. Sampai marahnya ini diketahui oleh para sahabat. Para sahabat juga ikut marah. Kemudian yang ketiga, beliau berkata waihaka. Dan ini kalimat hardikan. Dan yang keempat, beliau berkata tadri mallah, tahukah kamu siapa itu Allah? Ini pengingkaran, istifham ingkari. Kemudian yang kelima, inna sya'nallahi a'zam min dhalik. Ini bantahan secara global menjelaskan sudut kekeliruannya, bahwa itu tidak layak bagi Allah. Allah itu lebih agung daripada itu. Dan yang terakhir diperbaiki, diberi kaidah memperbaikinya. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Tidaklah diminta syafaat kepada Allah sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Iya, maka ini 6 perkara semuanya menunjukkan pengharaman akan hal ini. Baik, kemudian oleh penulis rahimahullah disebutkan masail di dalam bab ini. Kata beliau, al-ula inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi thumma alayka. Baik, sebelum kita ke masail, hadits ini dipetik beberapa pelajarannya. Pertama, haramnya istishfa' billahi ala ahadin min khalqihi. Haramnya meminta syafaat kepada Allah untuk perantara kepada seorang dari makhluk. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Itu namanya mencela kedudukan Allah, berburuk adab kepada Allah. Dan yang kedua, terdapat wajibnya mensucikan Allah dari apa yang tidak layak. Kemudian yang ketiga, terdapat kewajiban mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Dan yang keempat, bolehnya meminta syafaat
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di masa beliau masih hidup. Iya, karena doa beliau mustajab. Adapun setelah beliau meninggal itu tidak diperbolehkan. Karena para sahabat tidak ada yang melakukan seperti itu. Dan terdapat dalam hadits ini bahwa inti yang menyebabkan seorang itu jatuh kurang pengagungan kepada Allah atau dia berjelek adab kepada Allah, pokok sebabnya karena dia tidak tahu bahwa perkara Allah lebih besar daripada semua itu. Dia tidak mengerti keagungan dan kebesaran Allah. Dan terdapat pengajaran ilmu itu dengan bentuk pertanyaan. Ya, atadri, tahukah kamu siapa itu Allah? Ya, sebab ini lebih mengena di dalam jiwa. Lebih mengena di dalam jiwa. Baik. Penulis sebutkan masail al-ula ingkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alaika. Ya. Beliau mengingkari hal tersebut dan beliau arahkan supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Karena ucapan ini nastashfi'u billahi alaika ini bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ats-tsaniyatu taghayyuruhu taghayyuran urifa fi wujuhi ashabihi min hadhihi al-kalimah. Iya. Maksudnya para sahabatnya pun marah. Ya, ketika Nabi marah akan sesuatu itu terlihat di wajah beliau dan terlihat pula di wajah-wajah para sahabatnya karena mereka sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu annahu lam yunkir alaihi qaulahu nastashfi'u bika 'ala Allah. Yang ketiga, Nabi tidak mengingkari ucapannya kami meminta syafaat denganmu kepada Allah. Ya, karena ini memang benar ya, boleh ketika Nabi masih hidup padahal yang Nabi mampu. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dari seorang sahabat pun yang melakukan hal tersebut. Iya. Kemudian ar-rabi'atu at-tanbih ala tafsiri subhanallah. Tanbih untuk tafsir subhanallah. Jadi penggunaan subhanallah itu ini penggunaannya. Jadi kalau ada orang yang berucap sangat tidak layak seperti ini, itu harusnya seorang berkata apa? Subhanallah. Iya. Itu dikatakan dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi digunakan subhanallah untuk mensucikan Allah dari ucapan yang tidak layak, tidak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Al-khamisah annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Ya, yang kelima bahwa kaum muslimin meminta kepada beliau untuk melakukan istisqa, minta hujan. Ya. Dan itu terdapat ya di dalam banyak riwayat. Di dalam pembahasan istisqa bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat melakukannya bersama Al-Abbas seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Ya, beliau meminta kepada Al-Abbas supaya Al-Abbas memohon kepada Allah istisqa, sebagaimana Muawiyah melakukan hal tersebut bersama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Ya, ini bisa dilihat ya biografi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Beliau dari ahli ibadah. Karena itu dari ahlul ilm dan ahli ibadah. Iya. Karena itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu karena melihat kesalehannya, beliau meminta kepada Yazid ibn al-Aswad untuk melakukan sholat istisqa. Jadi itu boleh untuk orang yang masih hidup dan dia mampu melakukannya. Baik, selesai bab ini.